Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita doa malam ini. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, kalau sepanjang hari ini penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Dari pagi hingga pada malam hari ini Tuhan selalu menyertai dalam setiap langkah hidup kami. Pada malam hari ini sebelum kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kami, kiranya sucikan dan kuduskan hati kami, layakkan kami, agar kami dapat bersungguh-sungguh di dalam kami beribadah pada malam hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar kiranya Tuhan sendiri yang hadir tengah-tengah kami beracara dalam ibadah doa malam ini, baik kami yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami, menyatukan hati kami hingga kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian Dia mengerti, Dia peduli. Karena Allah kita sungguh baik dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dia mengerti, Dia peduli segala apa yang terjadi. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi.
agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan Yesus, layakkan kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Jamah setiap hati kami, jamah lidah bibir kami Tuhan. Kuasai pemikiran kami,
hanya tertuju padamu, menyembahmu, memujimu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat sepanjang hari ini. Kau selalu menyertai langkah hidup kami. Engkau selalu memimpin kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu Yesus. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyatukan hati kami untuk terus menyenangkan hati-Mu melalui setiap pujian kami, melalui penyembahan kami Tuhan. Terpujilah namamu, ditinggikan Engkau Yesus. Kami agungkan Engkau Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Berkati kami Tuhan melalui kekuatan yang baru. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih.
Haleluya, haleluya. Engkau memberi kekuatan, Engkau yang memberi kesembuhan, Engkau yang memberi penghiburan, Engkau yang memberi kemenangan. Yesus, kami berterima kasih hanya padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata. Kita aminkan pujian ini bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang mengerti, Allah yang peduli dalam segala keadaan umat Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita akan satukan hati untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, mulai dari jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan, untuk Bapak Ibu Gembala di dalam melayani Tuhan di tempat ini. Kita doakan untuk jemaat Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, biar tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita juga doakan untuk bangsa dan negara kita Indonesia, untuk kota kita tercinta Lamongan, kiranya Tuhan melawat, memberikan belas kasihan bagi bangsa dan kota kita, hingga apa yang terjadi dapat dilalui dengan baik. Bahkan para aparat pemerintahan mulai dari pusat sampai tingkat daerah, kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka diberi hikmat marifat, kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat mengatur segala persoalan bangsa, mengatur di dalam kenegaraan yang ada di dalam kota kita tercinta Lamongan. Kita juga terus berdoa untuk tenaga medis, para medis, TNI, Polri juga kita doakan agar mereka juga diberi kemampuan di dalam menyelesaikan pandemi yang masih ada pada saat ini. Kita juga berdoa untuk Pilkada serentak tanggal 9 Desember, biar kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, agar berjalan dengan damai, berjalan dengan baik, dan terpilih pemimpin daerah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dipersilahkan Ibu Gembala memimpin kita di dalam doa syafaat, dan kita semua mengaminkannya. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus,
kembali pada kesempatan malam hari ini. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis-habisnya terus mengalir dalam kehidupan kami. Sehingga sampai pada malam hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, ini semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Malam hari ini Tuhan kami bersatu hati, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Dan terlebih dahulu Tuhan Kau ampuni segala dosa kesalahan kami yang sudah kami perbuat sengaja ataupun tidak sengaja. Sehingga pada malam hari ini doa-doa kami tidak terhalang oleh segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan. Tuhan kuduskan, sucikan seluruh hati dan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk datang kepadamu, layak untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Malam hari ini Tuhan kami menyerahkan untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, GPPS Shalom Lamongan, di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada para diaken penatua, pelayan-pelayan-Mu yang melayani pekerjaan-Mu, Tuhan, baik yang ada di sekolah minggu, di CM, di youth, di ibadah wanita, bahkan sampai di ibadah umum, semuanya Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang melayani, baik yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik yang memimpin puji-pujian, song leader, singer, maupun pelayan-pelayan-Mu yang melayani musik, yang melayani multimedia, Tuhan penerima jemaat, tim doa, Tuhan mari Tuhan satukan ikat kami semua dengan tali kasih-Mu yang sempurna, sehingga kami saling menguatkan, kami saling mengasihi, saling mengampuni, Tuhan, sehingga kehidupan kami pelayan-pelayan-Mu dapat menjadi contoh dan teladan bagi jemaat yang kami layani, bahkan dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang ada, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan tambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa baru dan jiwa-jiwa lama, Tuhan kembalikan Tuhan saat-saat seperti ini. Sungguh kami sangat membutuhkan Yesus, kami sangat-sangat Tuhan terus mau semakin dekat dengan Tuhan. Hanya dengan dekat kepada Tuhan, hanya kami bersekutu dengan Tuhan, semua apa yang terjadi kami akan dapat mengatasi semuanya. Tuhan, demikian juga untuk seluruh jemaat-Mu yang ada, mulai dari kanak-kanak, anak-anak sekolah minggu, anak-anak CM, sampai kepada remaja, kaum muda, dan sampai pada mereka yang sudah dewasa sampai usia lanjut. Tuhan Kau memberkati, memberikan kesehatan yang baik, sehat tubuh, jiwa, roh, semuanya Tuhan dalam lindungan-Mu. Kalau di antara jemaat-Mu ada yang sakit, Tuhan Kau jamah, Engkau berikan kesembuhan, Tuhan. Yang di dalam kelemahan, Tuhan berikan kekuatan, terlebih yang imannya lemah, Tuhan Kau kuatkan kembali, tambahkan iman percayanya. Yang di dalam kesusahan Tuhan sudah memberikan penghiburan, yang di dalam keadaan jalan buntu Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, yang kehilangan pekerjaan Tuhan Kau anugerahi dengan pekerjaan yang baru. Tuhan Kau terus memberikan kekuatan, biarlah seluruh jemaat-Mu yang ada tetap setia kepadamu, tetap hanya berharap, berpaut kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami, jaminan untuk hidup yang sekarang ini kami hidup di dunia ini, dan jaminan untuk kehidupan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, kami serahkan dalam tangan-Mu.
ibadah-ibadah yang ada, baik seperti doa malam yang masih secara online, doa pagi setiap hari, Tuhan dari hari Senin sampai hari Sabtu, Tuhan berkati ibadah raya, minggu, Tuhan baik yang tatap muka maupun yang online Tuhan juga berkati. Tuhan baik yang jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Tuhan pakai semua anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Demikian juga untuk Rabu doa Rabu PA Tuhan juga berkati. Tuhan biar anak-anak-Mu semakin meminati dengan ber-PA, supaya dengan ber-PA kami semakin mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami semakin mendalami akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak diperdayakan oleh segala kelicikan iblis, karena kami tahu Tuhan firman-Mu itulah yang menopang kami, dan Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami, sehingga dengan pimpinan Roh Kudus-Mu kami sanggup melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Malam hari ini juga kami menyerahkan untuk peringatan hari Natal. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kalau kepengurusan Natal sudah terbentuk, biar kiranya Tuhan, walaupun Natal nanti tidak seperti tahun-tahun lalu kami dapat merayakannya, tapi kami tahu Tuhan, biar kami tetap memperingati, menghayati, bukan hanya sekedar untuk merayakan secara lahiriah, secara rutinitas, tapi benar-benar Kristus lahir di dalam hati kehidupan kami. Lahir tidak lagi sebagai bayi, tapi sebagai Raja yang memimpin hidup kami, sehingga hidup kami terus, Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Benar-benar Kristus lahir dalam kehidupan kami, yang terus menopang dan menuntun langkah hidup kami, untuk kami terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati panitia yang sudah terbentuk dan semuanya. Tuhan, tolong persiapan-persiapan yang lain-lain Tuhan, supaya Natal ini benar-benar kami dapat menghayatinya, dan benar-benar Kristus lahir di dalam kehidupan kami. Tuhan, jiwa-jiwa baru boleh Tuhan tambahkan, dan jiwa-jiwa lama Tuhan kembalikan, sehingga suasana Natal Tuhan boleh benar-benar hikmat, dan kami dapat untuk merasakan bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Benar-benar kami rasakan setiap pribadi kami, bukan hanya kata orang, tapi setiap pribadi kami dapat merasakan kasih Bapa di surga yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami juga serahkan untuk negeri dan bangsa kami di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, kota kami yang tercinta Lamongan, Tuhan, jangan biarkan negeri kami semakin terpuruk dengan adanya pandemi ini yang belum terselesaikan. Tuhan, biarlah kami tetap hanya berharap kepada Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai pemimpin daerah sampai yang terendah, semuanya Tuhan bela, Tuhan berkati, anugerahi dengan kesehatan yang lebih baik, kesehatan yang ekstra. Bahkan Tuhan memberikan hikmat-Mu yang dari surga, seperti Tuhan sudah memberikan hikmat kepada Salomo. Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel sampai 10 kali lipat. Biarlah itu juga Tuhan anugerahkan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin gereja-Mu yang ada, sehingga Tuhan pemimpin-pemimpin kami yang ada, Tuhan anugerahi juga dengan roh yang takut kepada Tuhan. Dengan roh yang takut kepada Tuhan, maka pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin gereja kami juga takut untuk melakukan dosa, sehingga negeri ini Tuhan dipenuhkan
dengan keamanan, damai dan sejahtera, dan terlebih rakyat kecil boleh merasakannya. Tuhan terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk kota kami Lamongan, kami serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Juga pilkada yang akan diadakan secara serentak nanti pada 9 Desember, Tuhan juga berkati, Tuhan tolong, Tuhan supaya semuanya dapat aman terkendali, Tuhan, sehingga tidak ada kerusuhan, tidak ada hal-hal yang tidak kami inginkan, semuanya dapat berjalan dengan baik, dan siapapun yang terpilih, biarlah Tuhan Engkau menyertai, dan Tuhan sekali lagi Engkau anugerahi dengan roh yang takut kepada Tuhan, sehingga pemimpin kami di kota Lamongan ini juga takut melakukan dosa dan tidak hanya mementingkan kepentingan satu golongan, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang ada. Dan anugerahi kami semua masyarakat yang ada ini, terlebih kami anak-anak-Mu, supaya dapat menjadi contoh dan teladan dalam kami berdisiplin dengan protokol kesehatan, sehingga Tuhan kami taat kepada firman-Mu, kami juga taat kepada protokol kesehatan, sehingga kami sehat jasmani dan rohani kami. Terima kasih untuk keamanan TNI, Polri, semuanya juga Tuhan berikan kesehatan yang baik, Tuhan berikan hikmat dari surga supaya dapat mengatasi semuanya dengan baik. Juga untuk aparat kesehatan, Tuhan, tim dokter, para medis semuanya Tuhan berkati, berikan kesehatan yang ekstra. Tuhan, Engkau juga menolong supaya Tuhan semuanya dapat teratasi dengan baik. Yang sudah terkapar kena COVID, Tuhan biar segera dapat disembuhkan, Tuhan dapat diatasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan semua di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, dan semua itu biarlah kehendak-Mu yang jadi, karena kehendak Tuhanlah yang terbaik untuk kami semuanya. Dan sebentar malam hari ini kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu untuk terus menopang dan menguatkan kami dalam menghadapi masalah-masalah, tantangan yang ada selama kami hidup di dunia ini, terlebih dalam kesukaran, kesulitan dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan, biarlah firman-Mu yang terus menuntun langkah hidup kami, firman-Mu yang menerangi langkah hidup kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan terus menopang kami, sehingga kami tidak berjalan dengan kemauan kami sendiri, tapi firman-Mu yang terus menopang kami, sehingga kami semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya dan mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah pada malam hari ini, pakai hamba-Mu yang sebentar akan membentangkan kebenaran firman-Mu. Baik hamba-Mu, baik kami yang mendengarkan, baik kami yang di gereja maupun di rumah masing-masing, baik yang ada di dalam kota Lamongan ini, dan juga mereka yang ada di luar kota yang mengikuti bersama-sama dalam doa malam ini. Tuhan, Engkau urapi semua dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami semua pada kesempatan malam hari ini. Dan segala kuasa kegelapan iblis yang tidak mencuri kebenaran firman-Mu, Tuhan sudah hancurkan di dalam kuasa nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk menerimanya, dan kami berdoa mengucap syukur malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Shalom Aleihim. Kita bersyukur pada malam hari ini bisa bersama-sama untuk berdoa malam, baik di gereja maupun di rumah masing-masing.
Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk membangun doa kita di rumah tangga masing-masing. Kita mau membaca di dalam Yesaya pasal 22 ayat 1 sampai 14. Yesaya 22 ayat 1 sampai 14. Kelancangan penduduk Yerusalem. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan, ada apa? Gerangan, maka semua pendudukmu naik ke soto-soto rumah. Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira, hai negeri yang beria-ria. Orang-orangmu yang mati terbunuh bukanlah terbunuh oleh pedang dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri, mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan, biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku, biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari, Ia akan menggemparkan, menginjak-injak, dan mengacaukan orang-orang. Di lembah penglihatan tembok akan dirombak, dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Elam telah memasang tabung panah, Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda, dan Kir membuka sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta, dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang. Dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud, dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem, dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama, tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabun. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati. Firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan. Dalam kehidupan ini tentunya kita pernah mengalami peristiwa buruk, peristiwa yang tidak enak. Seringkali ketika kita mengalami suatu hal yang tidak enak, kita datang kepada seorang sahabat mungkin atau seorang yang dekat dengan kita, dan kita meminta bantuan atau bersandar kepada mereka. Seringkali kita tidak mengutamakan Tuhan atau lupa akan Tuhan. Seharusnya ketika masalah datang, pergumulan ada dalam kehidupan kita, hal pertama dan yang utama haruslah kita datang kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Yang memang sebagai manusia tidaklah salah kalau kita meminta pertolongan kepada sesama kita. Tetapi kalau hal itu yang terutama dan yang menjadi andalan dalam kehidupan kita, itulah yang akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Tuhan akan
memperhitungkan kehidupan kita ya. Karena Tuhan ingin hanya Dialah yang menjadi satu-satunya penolong dalam kehidupan ini. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini merupakan tulisan dari Yesaya yang menyampaikan ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan ya, yaitu terhadap kota Yerusalem. Di situ kita telah membaca bagaimana peringatan kepada Yerusalem untuk bertobat dan kembali kepada Allah agar mereka diselamatkan dari gempuran musuh. Celakanya, mereka tidak mau bertobat, malah mengandalkan pada akal pikiran mereka sendiri, kekuatan senjata, dan barisan pasukan berkuda. Bahkan mereka memilih untuk mengandalkan bangsa tetangga untuk menolong dari serangan musuh. Para pemimpin bangsa dengan kekuatannya mencoba memperbaiki tembok kota, menambah cadangan air, dan mengumpulkan senjata untuk melawan musuh. Di ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 itu. Namun apa yang mereka kerjakan sungguh sia-sia, sebab mereka tidak mengandalkan dan melibatkan Tuhan. Akhirnya Yerusalem pun hancur dan mengalami penderitaan. Demikianlah kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kalau kita mengandalkan pertolongan sesama kita, karena sesungguhnya kita sebagai manusia sekuat apapun, ya tentu tidak sekuat Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Ya. Oleh sebab itu janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi mari kita belajar untuk mengandalkan dan melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Setiap permasalahan yang ada, kita harus serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan ikut campur tangan dan kita mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Memang Tuhan tidak terlihat, tetapi kalau kita menyerahkan kepadanya, maka kita akan merasakan kekuatan yang daripadanya. Sesuatu hal yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada, ya. Tetapi melalui kacamata iman kita dapat melihat bagaimana Allah yang perkasa, bagaimana Allah yang begitu luar biasa melalui catatan sejarah dalam Alkitab, melalui sejarah bangsa Israel ketika Allah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Begitu luar biasa, dan itu harus menjadi iman kita bersama supaya kita dapat terus mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam segala perkara, dalam segala hal dalam hidup ini, sehingga Tuhan menjadi pembela dan pelepas dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-13 bagian akhir itu ya, dikatakan, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Penduduk Yerusalem ini sadar bahwa akan datang penghukuman, bahkan besok akan mati. Tetapi sayangnya kesadaran itu bukan dibuat untuk bertobat atau melakukan perbaikan diri dalam kehidupannya, tetapi justru malah dibuat bersenang-senang. Ya. Ini adalah sikap yang salah dalam kehidupan ini. Kalau sadar besok kita akan mati, kalau sadar
kita akan menghadapi sebuah kematian, hendaknya kita pun harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, ya, bukan malah kita melakukan hal yang sesuka kita, sesuai dengan kesenangan kita, karena besok tahu kita akan mati, lalu kita berbuat sekehendak kita, yang penting diri kita senang, ya. Padahal setelah kematian masih ada sebuah kehidupan yang ditentukan dari kehidupan kita di dunia ini. Oleh sebab itu mari, kalau kita dalam saat ini masih sadar dan masih mau melakukan kebenaran firman Tuhan, bersyukurlah dan lakukanlah terus dalam kehidupan kita. Bangun sikap iman kita, bangun sikap percaya kita, jangan sampai kita menjadi lemah. Tantangan rintangan selalu ada, selalu menghadang. Kekuatan, kejahatan, kegelapan selalu membuat kehidupan kita mengalami pergumulan-pergumulan, tetapi janganlah takut kalau kita terus mengandalkan dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan menjadi pembela dan pelepas kehidupan kita. Sikap Israel yang mengeraskan hatinya, tidak mau dengar dengan peringatan akan Tuhan, itu seringkali ada dalam kehidupan kita. Kita yang sudah mendapatkan peringatan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, kita seringkali acuh tak acuh, kita seringkali mengentengkan atau menggampangkan, nanti saja. Apalagi jika kita masih muda, masih remaja, kita menganggap bahwa umur masih panjang, masa muda dibuat senang-senang, nanti kalau sudah usia banyak, usia lanjut, baru mempersiapkan diri. Apakah semudah itu kita bisa berubah dari sikap jahat kepada hal yang baik? Tentu hal itu tidak bisa seperti kita membalikkan telapak tangan kita. Tentu ada pergumulan-pergumulan, kalau kita tidak melatihnya dari sekarang, kalau kita tidak membawa diri kita kepada hal-hal yang benar, maka kita akan larut atau hanyut dalam kejahatan demi kejahatan. Tanpa campur tangan Tuhan, kalau kita berusaha sendiri, tentu kita tidak dapat melakukan sesuatu hal yang baik. Tetapi mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, biarlah mata batin kita tertuju hanya kepada Tuhan, sehingga kita dapat melakukan hal yang baik. Dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi keterpurukan, jangan andalkan kepandaian, kekuatan, bahkan orang lain yang kita anggap hebat, kuat, dan dapat menolong. Semua manusia tentunya lemah. Kita memiliki Tuhan, Allah yang perkasa. Kita jangan sampai lupa bahwa Allah jauh lebih berkuasa daripada siapapun. Allah memiliki hikmat jauh lebih tinggi daripada hikmat siapapun. Kalau kita sudah merasa kagum terhadap hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo, bukankah Raja Salomo itu hikmatnya berasal daripada Tuhan? Tuhan memberi hikmat kepada Raja Salomo begitu luar biasa. Bahkan firman Tuhan menyatakan, tidak ada seorang pun seperti Salomo, baik sebelum maupun sesudah Raja Salomo. Betapa Tuhan yang mempunyai hikmat itu tentu melebihi dari hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Oleh sebab itu, jangan pernah mengandalkan manusia. Langkah pertama ketika menghadapi tantangan dan rintangan, menghadapi pergumulan,
datanglah kepada Tuhan. Bangunlah komunikasi melalui doa-doa kita. Seringkali orang Kristen mengalami kesulitan kalau membangun jam-jam doa, ya. Karena saking bebasnya, sehingga orang Kristen seringkali menganggap remeh doa, doa nanti aja, doa hanya di batin, tidak ada jam khusus untuk membangun doa bersama, untuk membangun doa secara pribadi, ya. Tetapi mari pada malam hari ini kita diingatkan, ketika kita mengandalkan dan melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kita pasti akan membangun jam-jam doa kita. Kita melihat bagaimana Ayub, imannya yang begitu kuat, dia tidak lepas dari membangun mezbah doa. Bagaimana dengan Daniel, demikian imannya juga teguh, sekalipun ancaman mati, nyawa, tetapi dia tetap memegang atau memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan sekalipun akan menghadapi kematian. Hal itu terjadi, imannya dapat kuat karena Daniel pun juga membangun jam-jam doanya. Oleh sebab itu penting membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita, karena di situ ada pengagungan, ada pengucapan syukur, ada permohonan, doa syafaat, sehingga melalui pujian dan penyembahan yang kita naikkan, kita akan mendapatkan kekuatan. Karena pujian, dengan melalui pujian itu ada kekuatan, dan kita akan mendapatkan hati yang penuh dengan sukacita. Kita memang perlu berpikir dan berusaha, dan tidak salah jika kita meminta pertolongan dari manusia. Mungkin dalam usaha kita akan meminta pertolongan pada manusia. Tetapi janganlah kita mengandalkan mereka. Semuanya itu bisa menjadi masalah apabila kita menjadikannya sebagai yang utama dan satu-satunya sumber pertolongan. Datanglah kepada Tuhan, mintalah hikmat, baru kita melangkah dan berusaha sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita juga jangan hanya berdoa terus kita tidak melakukan apa-apa. Ya, tentunya itu juga salah. Tetapi langkah yang pertama datang kepada Tuhan supaya kita tidak salah melangkah, supaya apa yang kita kerjakan itu dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kehendak Tuhan, sehingga dalam penyelesaiannya pun kita tidak menghadapi masalah yang baru. Tetapi kalau kita dengan hikmat kekuatan kita, maka seringkali dalam penyelesaiannya tidak sempurna, malah justru menjadi masalah yang baru, polemik yang baru. Bersama Allah ada pertolongan, jalan keluar, dan pengharapan. Kita mau baca di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-9. Mazmur 27 ayat yang ke-9. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Biarlah ini menjadi doa kita bersama juga, menjadi keyakinan kita bersama bahwa Tuhanlah pertolonganku, bahwa Tuhanlah yang menjadi penyelamat dalam kehidupan kita. Sepanjang sejarah kita melihat pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Apa yang tidak terpikirkan oleh kita, oleh manusia, Tuhan sudah menyediakan
jalan keluar, Tuhan sudah menyediakan solusi setiap permasalahan yang ada. Seringkali digambarkan bahwa setiap persoalan digambarkan seperti gembok itu ya, seperti kunci. Gembok dibikin pasti ada kuncinya. Demikian juga kita sebagai orang beriman, kita meyakini bahwa setiap permasalahan yang ada di dunia ini pasti di tangan Tuhan ada penyelesaiannya. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan, teruslah mendekat kepada Tuhan, jangan pernah melepaskan Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan ini kita benar-benar mendapatkan keselamatan dan kemurahan yang daripada Tuhan. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang sudah ditegur, tetapi justru malah leha-leha, tidak memperbaiki diri, malah bersenang-senang, sudah tahu besok akan mati, malah tidak mempersiapkan kehidupannya dengan baik, dengan bertobat, dengan takut akan Tuhan, tetapi justru berfoya-foya, bersenang-senang secara daging. Janganlah kita seperti demikian, karena itu akan membuat hati Tuhan semakin marah. Tuhan tidak semakin reda marahnya, tetapi semakin meninggi. Oleh sebab itu dikatakan, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati. Ya, sungguh ngeri kalau Allah sudah marah dan mengacungkan tangannya terhadap umatnya. Oleh sebab itu mari kita sebagai umat Tuhan, memang Tuhan panjang sabar, tetapi tetap ada batasannya, karena Allah itu Allah yang adil, tidak serta-merta selalu membebaskan kita, ya, dalam tanda kutip membebaskan kita. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya, dengan terpaksa, dalam tanda kutip dengan terpaksa Tuhan menjalankan atau mengeksekusi penghukuman dalam kehidupan kita. Tuhan adalah pengharapan kita. Mazmur 71 ayat yang kelima. Mazmur 71 ayat yang kelima. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Mari sejak masa muda, sejak saat ini, sejak kita mengenal Tuhan, sejak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari biarlah hanya Yesuslah harapan kita, hanya Yesuslah kepercayaan kita, hanya Yesuslah yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Mujizat akan terjadi kalau kita mendekat dan berseru kepada Tuhan, kalau kita melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Kemurahan demi kemurahan akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita, asalkan kita sungguh-sungguh, asalkan kita benar-benar bertobat, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Demikian renungan yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Biarlah kehidupan kita semakin sungguh-sungguh, jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan ini. Andalkan dan libatkan Tuhan dalam segala perkara, entah itu hal yang baik, entah hal yang jahat, maksudnya hal yang baik atau hal yang buruk, tetap andalkan Tuhan. Jangan pernah apa yang menjadi kesuksesan kita itu oleh karena diri kita sendiri, tetapi keberhasilan yang kita raih itu semua semata-mata oleh karena campur tangan Tuhan. Dan semakin bersyukurlah dan semakin sadarlah bahwa kehidupan ini sungguh akan dilimpahi Tuhan dengan berkat-berkat-Nya kalau kita dekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini, atas pimpinan dan penyertaan-Mu kami boleh menyelesaikan doa malam pada hari ini. Kamu sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu sehingga menjadi persembahan yang berbaharum di hadirat-Mu Bapa. Doa-doa syafaat kami percaya yang telah kami naikkan akan Engkau dengar dan Engkau kabulkan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga firman-Mu yang telah kami
terima pada malam hari ini. Biarlah kami tetap mengandalkan dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Ampuni jika selama ini kami mengandalkan seseorang, mengandalkan sahabat, mengandalkan teman yang kami anggap kuat, yang kami anggap hebat, yang kami anggap selalu dapat menolong. Tetapi melalui kebenaran firman pada malam ini semuanya itu terbatas. Kalau Engkau tidak mengizinkan maka semuanya itu tidak dapat menolong kami. Oleh sebab itu Bapa, ajarkan kami selalu hati kami berpaut hanya kepadamu, hati kami selalu berseru dan berharap hanya kepadamu Bapa, sehingga kami percaya pertolonganmu dan kuasamu, hikmatmu, itulah yang dapat menolong kehidupan kami, dan namamu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu terus menyuarakan suara kebenaran-Mu, dan biarlah ketika kami mendengar suara Roh Kudus-Mu yang memimpin, yang berbicara, baik melalui apapun, melalui peristiwa-peristiwa apapun, biarlah kami mentaatinya, biarlah kami terus melakukan sesuai dengan pimpinan dan didikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Berkati dengan kelimpahan kasih-Mu, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi kerinduan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang mengatur segala sesuatu dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau akan memberikan jalan yang terbaik bagi kami bersama Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Di Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada hari Senin pukul 18.30 sampai dengan selesai. Besok Minggu kita akan beribadah raya bersama di gereja jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Diharapkan Bapak Ibu saudara-saudari tidak semuanya memilih jam yang pertama yaitu jam 6 pagi, tetapi biarlah Bapak Ibu bisa memilih atau memilih jam yang lain selain jam 6, bisa jam 9 atau jam 5 sore, supaya yang berkerumun tidak terlalu banyak dan kita dapat mengikuti protokol kesehatan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.